Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang gejala alam biotik dan abiotik. Nah, untuk itu kalian terus ikuti ya. Seperti yang kita sadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup saling berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dapat berupa makhluk hidup atau yang sering disebut dengan lingkungan biotik, dan juga berupa makhluk hidup tak hidup yang sering kita sebut sebagai lingkungan abiotik. Batu, kerikil yang berserakan di halaman rumah merupakan komponen abiotik. Sedangkan kupu-kupu, burung, bunga merupakan komponen biotik. Lalu, bagaimana dengan gejala alam biotik ataupun abiotik? Apa saja contohnya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Gejala alam biotik adalah suatu gejala alam yang timbul karena terjadinya interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antar makhluk hidup. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, agar kalian lebih memahami tentang makhluk hidup, maka perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Seperti misalnya, biji jagung yang kalian tanam di tempat yang sesuai akan tumbuh berkecambah, lalu seiring dengan bertambahnya waktu, akan tumbuh menjadi lebih besar dan berkembang membentuk daun, akar, bunga, dan nantinya akan menghasilkan gerak. Yang kedua, ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Tumbuhan juga melakukan gerak meskipun gerakannya terbatas. Contohnya, ikan yang kalian masukkan ke dalam akuarium tentunya tidak akan diam di tempat, melainkan akan bergerak secara aktif. Sedangkan, jika tumbuhan akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Berikutnya adalah bernafas. Makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu dengan mengambil oksigen di udara dan melepaskannya menjadi karbon dioksida. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semua melakukan kegiatan bernafas. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, di mana tujuannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya, dengan kata lain, mencegah kepunahan dari spesies tersebut. Dan yang terakhir, ciri yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Seperti yang kita tahu bahwa rangsangan dapat terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsangan melalui indera. Contoh, tubuh akan berkeringat saat udara panas. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak mempunyai indera, tetapi juga peka terhadap rangsangan. Contohnya, daun putri malu yang mengatup ketika disentuh. Nah, anak-anak, berikut ada beberapa contoh gejala alam biotik ya. Yang pertama, hama tanaman yang merajalela. Hama tanaman yang merajalela ini, seperti pada ekosistem sawah, merupakan salah satu gejala alam biotik. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya ini adalah karena penggunaan pestisida yang berlebihan dan juga hadirnya predator. Berikutnya, populasi enceng gondok yang membludak. Kenapa ya kira-kira bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan, sehingga meningkatkan kadar nitrogen dalam air yang menyebabkan pertumbuhan enceng gondok menjadi pesat. Penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan ini menyebabkan pasokan oksigen untuk ikan dan tanaman air lainnya menjadi berkurang.
Nah, ini juga merupakan contoh gejala alam biotik yang patut kita perhatikan. Berikutnya, pembusukan pada makanan. Makanan yang terbuka, misalnya roti yang dibiarkan di tempat terbuka selama berhari-hari, akan timbul bercak-bercak hitam yang sering kita sebut sebagai jamur. Nah, jamur ini timbul di permukaan roti akibat interaksinya dengan bakteri yang ada di udara, sehingga menyebabkan pembusukan pada makanan. Dan berikutnya, kepunahan spesies langka. Berbagai spesies tanaman dan hewan langka yang terancam kepunahannya merupakan contoh gejala alam biotik. Kejadian ini timbul akibat lambatnya dari laju perkembangbiakan spesies-spesies tersebut dan juga adanya pemburuan liar menjadi salah satu faktor kepunahan. Selanjutnya kita akan membahas gejala alam abiotik. Nah, gejala alam abiotik ini yaitu gejala alam yang timbul dari komponen-komponen tak hidup atau bukan makhluk hidup. Komponen abiotik itu merupakan ekosistem keadaan fisik maupun kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai tempat kehidupan. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari segala sesuatu yang tidak hidup serta langsung memiliki keterkaitan dengan keberadaan organisme. Gejala alam abiotik adalah peristiwa-peristiwa atau gejala yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Komponen abiotik itu mencakup tanah, air, udara, iklim, cuaca, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh komponen-komponen abiotik ini. Yang pertama, wujud. Komponen abiotik dapat dibedakan dengan melihat wujudnya, yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Yang kedua, warna. Gejala alam abiotik dapat diamati karakteristik warnanya. Misalnya, tanah ada yang berwarna merah, juga ada tanah yang berwarna coklat, hitam, dan juga putih. Yang ketiga, ada ukuran. Benda abiotik mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Ukurannya dapat berupa panjang, berat, suhu, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada bau. Gejala alam abiotik dapat dicirikan berdasarkan baunya, dan tentunya kalian mengenal zat belerang, amonia, tawas, dan lain-lain. Yang terakhir, rasa. Beberapa benda abiotik juga dapat diketahui berdasarkan rasanya. Contohnya, gula rasanya manis, cuka rasanya asam, dan garam rasanya asin. Namun demikian, karakteristik ini hanya terbatas pada benda yang sudah kita kenal dan juga aman untuk dicoba. Nah, berikut adalah beberapa contoh gejala alam abiotik. Contohnya, ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma dari perut bumi oleh gas yang bertekanan tinggi di dalam Gunung Merapi. Terjadinya gunung meletus dapat menimbulkan kerugian dan juga korban jiwa. Akan tetapi juga memberikan keuntungan ya, tentunya kepada petani yang menyebabkan tanah-tanah di sekitar Gunung Merapi menjadi lebih subur dan cocok untuk budidaya tanaman. Yang kedua, ada tsunami. Tsunami ini terjadi akibat pergeseran batuan bumi di dasar laut, di mana pergeseran ini kemudian membuka cekungan besar di dasar laut yang membuat air laut menjadi surut. Lalu volume air laut ini mengisi cekungan secara cepat hingga penuh dan menghasilkan gelombang dengan berkecepatan tinggi, yang dimana gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya akan menimbulkan tsunami. Yang ketiga, ada hujan.
Hujan terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang, di mana terjadinya hujan menyebabkan kehidupan organisme bumi menjadi seimbang. Dan yang terakhir, gempa bumi. Gempa bumi ini ditimbulkan karena beberapa penyebab. Misalnya letusan Gunung Merapi atau yang disebut dengan vulkanik, dan juga pergeseran lempeng bumi atau yang disebut dengan tektonik. Nah, anak-anak, berikut ada kuis di mana kuisnya adalah penyebaran virus corona atau COVID-19 beberapa bulan ini apakah termasuk gejala alam biotik? Kalian harus jawab, sertai alasannya dan tulis di bawah kolom komentar. Kemudian, kalian screenshot dan kalian kumpulkan di Google Classroom bersamaan dengan tugas yang ada di sana. Nah,